menjelajahi dunia yang penuh keceriaan. Melatih kreativitas, belajar, bermain, bernyanyi, dan beragam aktivitas lainnya. Saksikan keseruan anak-anak dalam acara Taman Ceria. Hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Harga cabai di Bangli tembus Rp140.000 per kilogram. Pabrik air minum di Karangasem terbakar, ditaksir kerugian mencapai Rp70 miliar. Om Swastiastu. Saudara, selain dua topik utama tadi, kami telah menyiapkan beragam informasi penting dan menarik dalam Bali hari ini. Bersama saya Chandra Kardana, inilah Bali hari ini selengkapnya. Mengawali informasi dalam Bali hari ini, awal bulan Ramadan sejumlah komoditas kebutuhan pokok mengalami kenaikan, salah satunya cabai. Harga cabai bahkan mencapai Rp140.000 per kilogram. Kenaikan harga ini disinyalir karena kurangnya pasokan cabai dari petani. Berdasarkan pantauan di Pasar Kidul Bangli, harga cabai rawit merah mencapai Rp140.000 per kilogram. Kenaikan ini sudah terjadi sejak beberapa hari secara bertahap. Salah seorang pedagang, Bagus Eka, mengatakan kenaikan harga cabai ini karena kurangnya pasokan cabai dari Jawa. Akibat harga cabai yang mahal, banyak pembeli yang mengurangi volume belanjaannya. Dari biasanya membeli sekilo, sekarang hanya setengah kilogram, sehingga omset penjualannya juga menurun. Dirinya mengaku dari 40 kg cabai yang biasanya habis dalam sehari, kini dijual 2-3 hari. Stok di Jawa ya, karena di Jawa kan sekarang bulan puasa, ya. Habis itu pasokannya juga nggak ada, soalnya petaninya nggak metik, soalnya hari pertama puasa. Dengan harga mahal gini yang biasanya beli sekilo, 2 kilo, sekarang malah belinya setengah kilo. Niatnya beli seperempat, sekarang malah beli 1 ons. Selain harga cabai rawit merah, harga cabai rawit hijau juga mengalami kenaikan dari Rp30.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang merah dari Rp35.000 kini menjadi Rp39.000 per kilogram. Ibu Turatna melaporkan. Memasuki bulan Ramadan, harga komoditas di sejumlah pasar di Kota Denpasar fluktuatif. Kenaikan harga tertinggi pada komoditas cabai yang mencapai Rp130.000 per kilogram.
Memasuki bulan suci Ramadan, harga cabai di dua pasar terbesar di Kota Denpasar mulai mengalami kenaikan. Di Pasar Badung, harga cabai mengalami kenaikan yang signifikan, bahkan kini dijual dengan harga Rp130.000 per kilogram dari yang sebelumnya Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Sejumlah pembeli menyiasati dengan membeli cabai dalam jumlah sedikit. Lonjakan harga cabai juga terjadi di Pasar Kerendang Denpasar. Bahkan lonjakan harga mulai terasa sejak 2 hari terakhir. Pedagang di Pasar Kerendang menyiasati dengan menjual cabai secara eceran seberat kurang lebih setengah ons dengan harga Rp5.000. Hal ini dilakukan agar cabai lebih terjangkau oleh pembeli. Banyak mahal. Berapa ibu belum? Biasa saya 5.000 gitu udah dapat. Ini sekarang 15.000. Mengeluh nggak Bu sebagai masyarakat? Sangat mengeluh. Apalagi ntar ini kan udah mau Ramadan. Ya mau nggak mau. Karena kalau nggak ada sambal, nggak ada lombok kan nggak bisa ini. Cabai berapa? 130 Per kilo. Itu naik Bu? naik. Dari kapan? 2 hari. Yang menyebabkan apa kira-kira Bu? Mungkin karena bulan puasa. Penonton kiriman ke sini. Biar ada yang beli tinggal ngambil aja 5.000. Itu inisiatif Ibu biar cepat laku. Ya, kami juga dengarnya kan di TV saya dengar sampai 100-an lebih dari yang harga kemarin itu kan sempat 80, 90, sekarang jadi 100 lebih juga kita dengar di TV ya kan biar berita juga. Kenaikan harga komoditas di sejumlah pasar di Denpasar diperkirakan akan terus terjadi hingga menjelang Hari Raya Besar Keagamaan Nasional seperti Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi. Yuda Maruta melaporkan. Kebakaran hebat menghanguskan bangunan pabrik air minum dalam kemasan di Lembah Arca, Kecamatan Rendang, Karangasem. Beruntung satpam pabrik segera membunyikan alarm tanda bahaya dan mengarahkan seluruh karyawan di dalam pabrik untuk keluar menyelamatkan diri. Video amatir yang diambil salah satu warga di Desa Menange, Kecamatan Rendang ini memperlihatkan peristiwa kebakaran yang menghanguskan bangunan pabrik air minum dalam kemasan Yeh Balian milik PT Bali Agung Waters yang berlokasi di Lembah Arca, Banjar Menange, Kangin di Desa Menange. Api diketahui satpam pabrik saat melakukan pemeriksaan atau kontrol di dalam pabrik. Api berasal dari saluran kabel serabut di bagian atap pabrik yang mengarah ke dapur. Petugas pemadam kebakaran dari Karangasem pun dan Kelungkung yang tiba di lokasi langsung berjibaku selama 5 jam untuk memadamkan api yang terus membesar akibat barang mudah terbakar, seperti botol plastik dan barang lainnya. Kurang lebih ada 5 armada yang melakukan penanganan kebakaran di Loyo Balian tersebut dan hampir menggunakan lebih dari 21.000 liter air. Kesulitan mungkin tidak terlalu ada kesulitan, cuman kemungkinan karena memang banyak bahan yang mudah terbakar di situ seperti plastik-plastik kerat air itu dan botol-botol minuman. Tidak ada korban jiwa atau luka dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 70 miliar rupiah lebih. Hingga saat ini kasus kebakaran masih dalam penyelidikan anggota dari Polsek Rendang. Andi Husain melaporkan. Truk ekspedisi mengalami musibah kebakaran saat berada di atas kapal di Pelabuhan Gilimanuk, Ketapang pada Minggu 2 Maret 2025 sekitar pukul 9.30 WITA. Beruntung truk tersebut berhasil dievakuasi keluar kapal. Berdasarkan keterangan saksi, diketahui terdapat kepulan asap di bagian boks belakang truk. Pihak kapal langsung melakukan sandar darurat untuk mencegah kebakaran menjalar ke kendaraan lain. Setelah dievakuasi, kemudian api dengan cepat membakar isi muatan truk Nopol L9077UE tersebut. Berselang 30 menit, api baru dapat dipadamkan petugas gabungan. Kapolsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk, Kompol Ikomang Mulyadi mengatakan, truk yang dikemudikan Sadimun asal Sidoarjo diketahui mengeluarkan asap dari muatan saat berada di atas kapal KMP Trisakti Adinda. Kan parkir di tempat yang aman dan seterusnya dengan kesigapan kami ya bersinergi dengan SDP, dengan TNI juga, dengan Brimob, dengan Polair dan instansi-instansi yang ada di pelabuhan. Kita bersatu padu untuk melaksanakan kegiatan pemadaman kebakaran yang membakar kendaraan ekspedisi tersebut. Penyebab pasti kepulan asap masih dalam penyelidikan. Hasil sementara menunjukkan sumber asap berasal dari bagian belakang kiri bawah tempat tumpukan barang paket muatan truk. Ketut Jimmy Mulyadi melaporkan.
Mengawali kerja 100 hari, Bupati Klungkung minta OPD berikan layanan prima. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Kami memulai aktivitas mengambil usaha di dunia wirausaha sejak tahun 1980. Bermula dari tenun 4, alat tenun ATBM, alat tenun bukan mesin. Memperdayakan khususnya ibu-ibu yang memang pekerjaannya sudah memiliki keterampilan seni tenun. Kami juga memperhatikan 40-50 orang kesejahteraan mereka. Motif, desain, motif ada motif tradisional, kontemporer, yang bernuansa fauna dan flora. Tantangan yang dihadapi, usia mereka sudah makin menua. Mereka punya kepentingan untuk pelayanan keluarga, punya anak, cucu. Tanamkan rasa percaya diri. Ketekunan di dalamnya, kesabaran juga, yakin akan mewarisi suatu nilai sukses dan mulia. Kami tidak hanya menenun kain, tapi menenun harapan untuk masyarakat sekitarnya. Bupati Klungkung Made Satria meminta seluruh organisasi perangkat daerah untuk bergerak cepat dalam penanganan infrastruktur dan sampah yang kini perlu mendapatkan perhatian khusus, terlebih sampah yang ada di Pasar Galiran Klungkung. Mengawali target kerja 100 hari, Bupati Klungkung Made Satria dan Wakil Bupati Klungkung Cok Surya mendatangi sejumlah OPD di jajaran Pemkab Klungkung. Hal tersebut dilakukan untuk mencari tahu permasalahan yang sedang dialami serta mencari titik temu untuk mendapatkan solusi penanganannya, sehingga semua program dapat berjalan dengan baik. Mengawali kunjungannya, Bupati dan Wakil Bupati Klungkung mengunjungi kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PMPTSP, di mana pada kesempatan tersebut, Bupati Satria mengajak semua OPD untuk lebih disiplin dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bupati dan Wakil Bupati juga memberikan motivasi kepada semua petugas yang ada di TOS Center agar semangat melakukan tugas sebagai pemilah sampah. Pada kesempatan yang sama, Bupati dan Wakil Bupati Klungkung mengajak semua pedagang di Pasar Galiran Klungkung untuk ikut memilah sampah dan menjaga kebersihan pasar. Terkait beberapa selokan air yang kurang baik di Pasar Galiran Klungkung, pihaknya meminta petugas Dinas PUPR untuk melakukan penanganan agar areal Pasar Galiran tampak bersih dan tidak kumuh. Kita kunjungan di beberapa OPD yang terutama dalam pelayanan langsung masyarakat seperti MPP, mau pelayanan publik, Dukcapil, kemudian di distrik. Nah, dari secara umum, dari OPD-OPD yang kami kunjungi itu masih banyak yang perlu kita optimalkan dan masih banyak sarpras, sarana prasarana yang perlu kita lengkapi, termasuk juga SDM-nya. Nah, karena itu PR kita ke depan adalah bagaimana memenuhi itu agar bisa pelayanan yang dilakukan oleh masing-masing OPD yang sudah kami kunjungi tadi itu bisa benar-benar optimal. Untuk menunjang semua kinerja berjalan dengan baik, Bupati Klungkung akan meningkatkan sarana dan prasarana serta SDM yang memadai, karena selama ini sarpras dan SDM yang selalu menjadi permasalahan utama. Iketut Setiawan melaporkan. Ketua DPRD Karangasem bersama sejumlah anggota menghadiri kegiatan Musrenbang RKPD Karangasem di Kecamatan Selat untuk mengawal usulan pembangunan. Sebagian besar usulannya terkait perbaikan infrastruktur jalan yang berada di jalur evakuasi erupsi Gunung Agung dan di daerah rawan bencana. Dalam kesempatan musyawarah perencanaan pembangunan ini, Ketua DPRD Karangasem Iwayan Swastika bersama anggota Dewan lainnya akan berupaya mengawal setiap usulan pembangunan yang masuk dari masing-masing desa di Kecamatan Selat agar masuk dalam perencanaan di tingkat kabupaten dan dianggarkan dalam APBD. Dengan demikian, usulan pembangunan yang masuk skala prioritas tersebut dapat segera direalisasikan.
Ketua DPRD Karangasem Iwayan Swastika menekankan Kecamatan Selat masuk dalam daerah lingkar bencana erupsi Gunung Agung, sehingga perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi jalur evakuasi warga masuk dalam skala prioritas, termasuk akses jalan yang berada di daerah rawan bencana. Tadi kita sampaikan bahwa bagaimana memprioritaskan ini terkait dengan mitigasi kebencanaan. Karena penting, jadi daerah kita di Selat ini kan termasuk juga ada daerah longsor. Nah, bagaimana nanti dalam merumuskan musrenbang ini, salah satunya adalah infrastruktur yang kita usulkan ini bagaimana untuk antisipasi terkait mitigasi Gunung Agung. Jadi kemana jalan-jalan yang dilalui oleh masyarakat terkait dengan evakuasi nantinya. Sampaikan ada beberapa ruas jalan prioritas utama antisipasi rawan erupsi khususnya dari Girana Kau menuju Amortebuana Suryo. Yang kedua ada Banjar Dinas Angcut yang menuju ke Pura dan wilayah Yehe. Wayan Swastika menambahkan usulan perbaikan infrastruktur tersebut sangat penting untuk segera dianggarkan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan cukup membahayakan bagi warga pengguna jalan. Selain itu, perbaikan tersebut juga menjadi bagian dalam mitigasi bencana, baik bencana erupsi Gunung Agung maupun bencana banjir dan tanah longsor. Andi Hussein melaporkan. Komunitas Syiar Baitullah Bali KSBB bersama Tara Travel kembali memberangkatkan puluhan jamaah umroh dari Pulau Dewata melalui Terminal Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dengan biaya terjangkau dan pelayanan yang diberikan mendorong antusias umat muslim di Bali menjalankan ibadah umroh di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan memiliki makna yang sangat mendalam bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah umroh. Hal ini terbukti dari meningkatnya antusiasme umat muslim di Pulau Dewata mengikuti umroh di bulan Ramadan bersama komunitas Syiar Baitullah Bali, KSBB, dan Tara Travel. Total sebanyak 43 jemaah umroh terbagi dalam 2 kloter diberangkatkan melalui Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Dubai menggunakan maskapai Emirates pada Senin 3 Februari dini hari. Terhitung mulai awal tahun 2025, KSBB dan Tara Travel mencatat telah memberangkatkan sekitar 150 orang jamaah umroh dari berbagai kabupaten kota di Bali. Menjalani umroh di Tanah Suci bersama KSBB dan Tara Travel, para jemaah pun mengaku tidak terlalu khawatir karena semuanya sudah difasilitasi. Mereka cukup mempersiapkan fisik dan kesehatan yang baik. Masyarakat muslim Bali itu sangat antusias untuk menjalankan umroh di bulan Ramadan karena banyak keutamaannya. Selain tempatnya Tanah Suci, kemudian waktunya yang pas yaitu bulan Ramadan. Aja 4 orang bersama saya dan bersama keluarganya, jadi total 7 orang semua. Dan memang saya percayakan semuanya kepada Tara Travel karena memang servisnya, pelayanannya benar-benar membuat jamaah bisa khusyuk beribadah. Kita ini berangkat untuk ibadah, ya, bukan untuk melancong gitu. Sehingga kemudian yang kedua baru yang terkait dengan fisik. Ya mudah-mudahan nanti umroh kita ini menjadi umroh kita berjalan dengan lancar. Perjalanan umroh ke Tanah Suci bersama KSBB dan Tara Travel akan memakan waktu selama kurang lebih 13 hari melalui penerbangan dari Bali ke Dubai menuju Jeddah. Selanjutnya, jemaah akan menempuh perjalanan ke Madinah melalui jalur darat. Untuk layanan umroh, KSBB dan Tara Travel menyediakan berbagai paket yang dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial, mulai Rp24 juta meliputi tiket pesawat, akomodasi, transportasi, dan konsumsi, termasuk bimbingan selama di Tanah Suci. Indra Wijaya melaporkan. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo menyampaikan pidato pertamanya dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung. Dalam agenda penyampaian pidato, Bupati Badung periode tahun 2025-2030 dilaksanakan Senin pagi di ruang sidang utama Gosane DPRD Badung. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung dengan agenda penyampaian pidato sambutan Bupati Badung periode tahun 2025-2030 dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti. Dalam sambutannya, Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo menyampaikan 7 misinya yang dikenal dengan Sabta Kriya Adi Cipta. Di antaranya meningkatkan kualitas kehidupan Krama Badung di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Badung,
melalui optimalisasi potensi wilayah, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis kompetensi dan digitalisasi, serta meningkatkan infrastruktur publik di kawasan pariwisata, pemukiman, serta membangun jaringan jalan baru. Bupati Badung mengatakan sektor pariwisata masih menjadi tulang punggung pendapatan asli daerah bagi Kabupaten Badung. Untuk itu pihaknya akan melakukan upaya peningkatan sektor pariwisata, salah satunya dengan mengatasi kemacetan. Dalam rangka kita membangun pariwisata yang memiliki daya saing, itu daya saing ini kalau sudah memiliki daya saing tentu ada sedikit mahal sedikit lah, jangan terlalu gampang orang mau datang ke Bali dengan gampang. Jadi tantangan kita ya kita infrastruktur kita benahi, ya kan? Bagaimana kita menjaga keamanan kenyamanan dalam artian luas. Termasuk sekarang isu besar lagi masalah sampah. Masalah sampah ini juga menjadi persoalan kita. Sustainable sinergitas pemerintahan ini bisa terjaga antara Dewan dengan Bupati dan Wakil Bupati beserta perangkat daerah semuanya. Yang kedua tentu kita akan selalu berkoordinasi, selalu meminta informasi dari Bupati dan Wakil Bupati tentang pembangunan yang akan dilaksanakan di Badung, lebih-lebih lagi tentang pembangunan kemasyarakatan. Bupati Badung menambahkan peningkatan jaringan air bersih baik untuk kebutuhan rumah tangga dan pariwisata juga akan terus dilakukan. Selain itu masalah sampah juga akan menjadi perhatian, salah satunya dengan mengoptimalkan fungsi TPS 3R. Yadi dan Bude melaporkan. Setelah sebulan penuh berlangsung, Gubernur Bali Wayan Koster menutup bulan Bahasa Bali ke-7 tahun 2025 bertema Jagat Kerti Jagrehita Samasta di Gedung Siranawa Taman Budaya Provinsi Bali pada Sabtu malam. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali IGD Aryo Sugiarto mengatakan bulan Bahasa Bali ke-7 telah berjalan lancar selama 1 bulan dengan berbagai agenda seperti bedah lontar, workshop, pameran, konservasi lontar, aneka lomba berbahasa Bali, dan yang terbaru adalah adanya genah melajah ramah anak. Bulan Bahasa Bali juga dilaksanakan di 1.487 desa adat dari 1.500 desa adat di Bali, 716 desa kelurahan di Bali, 152 SMA se-Bali, 131 SMK se-Bali, dan ditonton 2 juta viewers dari berbagai platform media sosial. Dalam penutupan bulan Bahasa Bali ini, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan dirinya memberikan apresiasi yang tinggi kepada penyelenggara karena bulan Bahasa Bali berjalan secara konsisten setiap tahun. Pihaknya bangga karena keberadaan bahasa, sastra, dan aksara Bali tetap terjaga utamanya di kalangan generasi muda Bali. Saya kira luar biasa. Apa yang saya khawatirkan dulu kini terjawab bahwa tidak benar bahwa anak-anak muda kita itu meninggalkan budayanya. Justru sangat hidup. Artinya berharap generasi muda masih melestarikan. Masih sangat bagus. Jadi kita nggak perlu khawatir. Pada penutupan bulan Bahasa Bali ke-7 tahun 2025, Gubernur Wayan Koster juga menyerahkan hadiah kepada masing-masing pemenang lomba, yakni Lomba Nyurat Aksara Bali SD, Lomba Nyurat Lontar SMP, Lomba Nguacan Lontar SMA SMK, Lomba Mesatwa Krama Istri, Lomba Debat Membahasa Bali SMA SMK, Lomba Sembrama Wacana Prajuru Adat, Lomba Gending Rare SD, Lomba Drama Modern Berbahasa Bali SMA SMK, Lomba Konten Media Sosial Berbahasa Bali, Lomba Membuat Film Pendek Berbahasa Bali, Lomba Menggambar Satwa Bali SD, dan Lomba Desain Poster Digital Berbahasa Bali. Puncaknya diisi Anugerah Bali Kirti Nugraham Hautama kepada Ide Wayan Oko Granoka sebagai pelestari bahasa, sastra, dan aksara Bali. Dilanjutkan peluncuran bulan Bahasa Bali ke-8 tahun 2026 dengan tema Atmo Kerti Udiane Purnaning Jiwa. Sugiarto melaporkan. Kini kita simak informasi seputar serba-serbi Ramadan, Saudara. Umat Islam di Kota Denpasar masih melakukan tradisi membangunkan sahur dengan berkeliling layaknya supporter bola. Tradisi unik ini disambut antusias para remaja dan anak-anak. Di sejumlah daerah di Indonesia memiliki tradisi membangunkan untuk makan sahur selama bulan suci Ramadan. Sama seperti wilayah lainnya di Dusun Menesari, Kampung Jawa, Denpasar Utara, masyarakat masih melakukan tradisi membangunkan sahur dengan berkeliling kampung hingga gang-gang rumah warga dan membawa sejumlah instrumen seperti supporter sepak bola.
Tradisi ini dilakukan setiap tahun saat bulan Ramadan. Bahkan tradisi ini dinantikan oleh para remaja dan anak-anak yang juga mengikuti tradisi tersebut. Nah, kalau ini sudah tiap tahun ada seperti ini, khususnya di Kampung Jawa dari RT 1 sampai RT 9. Anak-anak itu semua ngumpul di sini. Pusatnya di depan masjid. Begadang ini Mas? Iya, begadang. Sambil nunggu sahur ya? Betul, nunggu sahur, nonton orang sahur-sahur. Asli ya, orang RT 2. Iya. Warga mengaku tidak terganggu dengan adanya tradisi ini. Mereka justru terbantu untuk segera bangun pagi sebelum matahari terbit untuk makan sahur. Mereka rela untuk begadang menuju jam makan sahur hingga di pinggir jalan raya. Tradisi membangunkan sahur dengan berkeliling kampung sambil menabuh drum, galon air, tutup panci, sembari membawa bendera dan menghidupkan petasan, memberikan kesan tersendiri selama menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yuda Maruta melaporkan. Informasi lainnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Bali Hari Ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Saksikan pidato sambutan Gubernur Bali dalam rapat paripurna ke-9 DPRD Provinsi Bali. Selasa, 4 Maret 2025. Pukul 10 WITA, live di TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 4 Maret 2025 yang akan disampaikan oleh Prakirawati BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Kirana. Halo pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berikut kami laporkan update pantauan cuaca berlaku esok hari pada tanggal 4 Maret 2025. Secara umum, wilayah Bali diperkirakan cerah hingga berawan namun ada potensi hujan dengan intensitas ringan menuju sedang, disertai dengan kilat dan angin kencang berisi singkat di sebagian besar Pulau Bali. Kemudian untuk suhu berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian untuk angin dominan bertiup dari arah timur dan selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk waspadai terjadinya tinggi gelombang mencapai 2 meter atau bahkan lebih di perairan selatan Pulau Bali. Demikian informasi yang dapat kami laporkan. Saya kembali ke studio. Terima kasih dan sampai jumpa. Hari ini tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.